Baik, perkenalkan nama saya Kenny dengan NIM Digital 53. Jadi saya akan memulakan dengan introduction buat burn injuries yang lebih dikenal sebagai luka bakar. Jadi luka bakar adalah luka pada kulit atau jaringan organik lainnya yang terutama disebabkan oleh panas, tetapi juga dapat disebabkan oleh radiasi, radioaktif gas, listrik, gesekan atau kontak kimia. Luka bakar termal disebabkan oleh rusaknya salah satu atau semua sel di kulit atau jaringan lain sebagai akibat dari cairan yang sangat panas, pelata yang terlalu keras untuk disentuh, bliss, dan sebagainya. Kemudian, luka bakar adalah masalah kesehatan masyarakat global yang menewaskan sekitar 180 orang per tahun, dan ini merupakan rekor dari WHO di Asia Tenggara. Baik, itu aja daripada. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Elizabeth Jenis dengan 3 digit NIM terakhir 103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari luka bakar. Luka bakar sendiri adalah cedera termal pada kulit atau jaringan organik lainnya yang disebabkan oleh biologis, kimiawi, sumber listrik, radiasi, radioaktif, panas, dan juga gesekan. Tetapi mayoritas cedera luka bakar ini disebabkan oleh panas yang disebabkan dari cairan panas, padatan, atau api. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Karisa dengan 3 digit NIM terakhir 081. Saya akan mempresentasikan etiologi dari burn injury. Pertama adalah thermal burns yang terjadi akibat paparan terhadap temperatur yang suhunya tinggi, seperti kontak dengan permukaan yang panas dan juga cairan yang panas. Hal ini sering terjadi pada anak sekitar 70%. Atau bisa juga akibat kontak dengan api yang sering terjadi pada orang dewasa sekitar 50%. Thermal burns ini merupakan penyebab tersering dari burn injury, dan di mana tingkat keparahan dan kerusakan selulernya ditentukan oleh temperatur dan juga lama kontaknya. Selanjutnya yang kedua adalah luka bakar akibat zat kimia atau chemical burns, di mana chemical burns ini sering disebabkan oleh bahan-bahan pembersih sehari-hari atau bisa juga akibat kecelakaan pada saat bekerja. Zat kimianya itu bisa berupa asam seperti hydrofluoric acid atau juga bisa basa seperti pemutih. Selain itu, bahan kimia lain seperti fosfor dan merkuri juga bisa sering menyebabkan burn injury. Kemudian yang ketiga adalah electrical burns, di mana pada electrical burns ini diakibatkan oleh arus listrik atau juga sambaran petir. Luka bakar akibat hal ini menyumbang kematian sebesar 20%. Jika tegangan di bawah 1000 volt, maka termasuk luka bakar listrik bertegangan rendah. Jika di atas 1000 volt, maka termasuk luka bakar listrik bertegangan tinggi. Perkenalkan, nama saya Kevano dengan NIM 152. Saya akan melanjutkan etiologi dari luka bakar. Yang keempat adalah radiation burns. Radiation burns adalah luka bakar yang terjadi karena exposure terhadap material radioaktif dengan dosis yang tinggi. Material radioaktif dengan dosis yang tinggi dapat menyebabkan kematian sel, terutama sel-sel sensitif seperti limfosit dan sel hematopoietik. Tanda yang muncul pertama kali adalah eritema, lalu dapat terlihat nekrosis dan ulcerasi dalam beberapa minggu. Yang kelima adalah sunburns. Sunburns adalah luka bakar yang terjadi karena paparan yang terlalu lama terhadap sinar ultraviolet atau UVB. Diketahui bahwa sinar UVB merupakan sinar yang paling berbahaya bagi kulit manusia. Biasanya reaksi akan muncul pada kulit pada 4-6 jam pertama, lalu berakhir hingga 72 jam. Lalu yang terakhir adalah cold burn, atau yang juga dikenal sebagai frostbite. Dia merupakan luka bakar yang terjadi ketika tubuh mengalami pendinginan. Pada suhu minus 2 hingga minus 10 derajat Celcius, kulit mulai membeku. Lalu pada suhu di bawah minus 22 derajat Celcius, kerusakan permanen mulai terjadi. Oleh karena itu, cold burns dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada sistem sel, ekstraselular fluid, dan fungsi organ, hingga menyebabkan iskemia pada jaringan. Tanda level pertama pada cold burns adalah eritema, vasokonstriksi, dan kepucatan. Di level kedua terdapat edema dan bulas subepidermal dapat terlihat. Dan yang terakhir, di level ketiga terdapat perubahan warna kulit menjadi biru kehitaman. Sekian dari saya, terima kasih.
Selanjutnya, saya Hans dengan 3 digit NIM terakhir 026 akan menjelaskan mengenai klasifikasi luka bakar. Klasifikasi luka bakar didasarkan pada 4 komponen untuk menilai kedalaman luka. Keempat komponen tersebut adalah penampilan, pucat akibat tekanan, nyeri, dan sensasi. Dengan menggunakan keempat komponen tersebut, American Burn Criteria membagi luka bakar menjadi beberapa kriteria berdasarkan ketebalan dan derajat keparahannya, yaitu derajat pertama, di mana luka bakar hanya melibatkan epidermis kulit, tampak merah muda hingga merah. Tidak ada lepuh dan kering, cukup menyakitkan, dapat sembuh tanpa jaringan parut dalam 5-10 hari. Derajat kedua, dibagi lagi menjadi ketebalan parsial yang superficial dan ketebalan parsial yang lebih dalam. Pada kriteria dengan ketebalan parsial yang superficial, luka bakar melibatkan dermis superficial, tampak merah dengan lecet dan basah, eritema memucat karena tekanan. Rasa sakit yang terkait dengan ketebalan parsial superficial sangat parah. Penyembuhan biasanya terjadi dalam 3 minggu dengan jaringan parut minimal. Kemudian pada kriteria dengan ketebalan parsial yang lebih dalam, luka bakar melibatkan dermis yang lebih dalam, tampak kuning atau putih, luka kering, dan tidak pucat karena tekanan. Ada sedikit rasa sakit karena sensasi yang berkurang. Penyembuhan terjadi dalam 3-8 minggu dengan timbulnya jaringan parut. Selanjutnya, luka bakar derajat 3, di mana luka bakar ini melibatkan seluruh ketebalan kulit dan struktur subkutan, tampak putih atau hitam atau coklat, dengan tekanan tidak terjadi blanching. Luka bakarnya kasar dan kering, sedikit atau tidak ada rasa sakit karena berkurangnya sensasi. Luka bakar ketebalan penuh sembuh dengan kontraktur dan membutuhkan waktu lebih dari 8 minggu. Luka bakar ketebalan penuh membutuhkan pencangkokan kulit. Pada luka bakar derajat 4 menunjukkan kulit yang gosong dengan kemungkinan tulang terbuka. Luka bakar derajat 5 memiliki kulit gosong, kulit terlihat putih dan tampak tulang terekspos. Dan yang terakhir luka bakar derajat 6. Luka bakar tersebut mengalami kehilangan kulit dengan tulang terekspos. Baik, perkenalkan saya Gede Wikanewira Wiguna dengan NIM 063. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi luka bakar berdasarkan tingkat keparahannya dan juga zona luka bakar. Untuk yang pertama, klasifikasi luka bakar berdasarkan tingkat keparahannya oleh Texas AMS Trauma and Acute Care Foundation. Di sini membagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kedalaman luka bakar, luas jaringan yang terpapar, dan juga kedalaman lapisan kulit yang terekspos. Kemudian berdasarkan klasifikasi ini dibagi menjadi 4, yaitu first degree burn, second degree burn, yang kemudian dibagi menjadi 2, yaitu superficial dan deep second degree burn, kemudian ada third degree burn, dan juga fourth degree burn. Kemudian yang pertama, first degree burn di sini ditandai dengan adanya tanda kemerahan dan juga nyeri pada kulit pasien. Di mana untuk first degree burn di sini biasanya ditandai dengan kerusakan minor lainnya tanpa adanya pembentukan blister. Kemudian yang second degree dibagi menjadi 2, yaitu superficial dan deep. Untuk superficial sendiri biasanya ditandai dengan adanya kerusakan pada jaringan epitel dengan kerusakan tambahan pada jaringan papillary dermis. Di mana untuk waktu penyembuhannya sendiri untuk second degree burn yang superficial biasanya memakan waktu kurang dari 14 hari. Berkebalikan dengan yang deep second degree burn biasanya memerlukan waktu lebih dari 14 hari dengan adanya kerusakan tambahan pada reticular dermis. Kemudian untuk third degree burn di sini ditandai dengan adanya kerusakan pada jaringan subcutaneous, di mana untuk jaringan kulit yang terpapar atau terbakar biasanya ditandai dengan adanya jaringan yang menjadi berkeputihan dengan adanya thrombus vessel. Kemudian untuk yang fourth degree burn atau luka bakar derajat 4 biasanya ditandai dengan adanya kerusakan pada jaringan otot, fascia, dan juga jaringan tulang. Kemudian berdasarkan Jackson pada tahun 1947 membagi klasifikasi berdasarkan zona luka bakar itu sendiri, membaginya menjadi 3, yaitu zona koagulasi atau nekrosis, zona statis, dan juga zona hiperemia atau zona inflamatori. Untuk zona koagulasi di sini merupakan zona yang ditandai dengan adanya kematian sel yang irreversibel dengan adanya koagulasi protein. Kemudian untuk zona stasis sendiri di sini ditandai dengan masih adanya sel-sel yang hidup namun ditandai dengan penurunan perfusi jaringan. Kemudian untuk zona hiperemia atau zona inflamasi di sini merupakan jaringan yang atau inflamatori di sini merupakan zona yang ditandai dengan adanya peningkatan perfusi dan juga vasodilatasi. Baik, sekian dari presentasi saya, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kade Herdana Fildan dengan NIM akhiran 059. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai pre-hospital treatment dan juga primary survey. Jadi yang pertama adalah mengenai pre-hospital treatment.
hal pertama yang dapat dilakukan pada pre-hospital treatment ini adalah menghentikan penyebab dari luka bakarnya. Kemudian kita bisa melepaskan aksesoris dan juga pakaian yang digunakan oleh pasien di sekitar area luka bakar. Dan juga kita bisa melakukan penanganan 4C yang terdiri dari cooling, cleaning, covering, dan juga comfort. Jadi yang pertama adalah cooling, di mana kita bisa mengalirkan air bersuhu 8 hingga 25 derajat Celcius, ataupun juga bisa menggunakan larutan salin selama 20 menit, yang bertujuan untuk mengurangi nyeri yang dirasakan oleh pasien. Selanjutnya adalah cleaning, di mana kita bisa membersihkan area luka bakar dengan menggunakan sabun ataupun antiseptik. Jadi tetap juga menggunakan air yang mengalir. Kemudian selanjutnya adalah covering, di mana kita bisa menutupi ataupun membalut luka bakar pada pasien menggunakan special dressing dan juga tetap diberikan antibiotik topikal. Dan yang terakhir adalah comfort, jadi kita bisa melakukan splinting apabila terdapat area luka bakar di ekstremitas. Kemudian pasien akan dibawa ke ICU, dan di ICU akan dilakukan penanganan awal yaitu IBCDE atau primary survey. Jadi untuk yang pertama adalah airway, di mana di sini apabila kita mencurigai adanya fraktur pada cervical, maka bisa dipasangkan collar brace terlebih dahulu pada pasien. Kemudian kita juga bisa bertanya pada pasien, entah itu bertanya mengenai namanya atau apapun. Kemudian apabila pasien dapat menjawab dengan jelas, menandakan bahwa airway-nya tidak ada masalah. Namun apabila ditemukan tanda-tanda seperti stridor, serak, pembengkakan wajah, kemudian black sputum, intraoral udim, dan lain-lain, maka kita bisa lakukan intubasi. Selanjutnya adalah breathing, di mana di sini kita bisa mengalirkan oksigen 15 liter per menitnya, dan juga kita bisa melihat apakah terdapat luka bakar melingkar di daerah dada pasien. Apabila ada, maka kita bisa melakukan eskarotomi yang bertujuan untuk mempermudah ekspansi dari dada pasien. Selanjutnya adalah circulation, jadi kita bisa mengecek tekanan darah, denyut nadi, dan juga capillary refill time, ataupun tanda-tanda dari cyanosis ataupun akral yang dingin. Apabila buruk, maka kita bisa langsung berikan cairan kristaloid. Kemudian apabila total body surface area yang mengalami luka bakar lebih dari 20%, maka bisa kita berikan juga cairan kristaloid dan juga dipasang kateter untuk memonitoring produksi urin pasien. Kemudian untuk kebutuhan cairan itu sendiri dihitung menggunakan rumus Baxter. Kemudian setelah didapatkan hasilnya, maka setengah dari kebutuhan total cairan itu dapat diberikan pada 8 jam pertama dan setengahnya lagi diberikan pada 16 jam berikutnya. Kemudian yang keempat adalah disability, di mana di sini kita bisa mengecek Glasgow Coma Scale, kemudian juga mengecek pupilnya apakah terdapat mydriasis, dan juga bisa mengecek fungsi neurologisnya apakah terdapat hemiparesis dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah exposure, di mana di sini kita bisa melepaskan pakaian dan juga aksesoris yang digunakan oleh pasien. Kemudian juga kita bisa menutupi tubuh pasien dengan menggunakan selimut untuk mencegah terjadinya hipotermi. Setelah itu kita juga bisa melakukan memposisikan lock roll position pada pasien agar memudahkan kita dalam menilai area dari kulit yang mengalami luka bakar. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gratania dengan 3 digit NIM terakhir 107, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai tahapan manajemen selanjutnya, yaitu fluid, analgesia, tes, dan juga tube. Di mana pertama fluid dapat dikalkulasi dengan menggunakan Parkland formula, di mana dapat dihitung dengan 3-4 cc ring lactate dikali dengan persen BSA dan juga dikali dengan berat badan pasien, yang kemudian diberikan 50%-nya untuk 8 jam pertama dan 50% selanjutnya untuk 16 jam selanjutnya, sehingga fluid diberikan selama 24 jam. Lalu kemudian pemberian fluid dapat dimonitor tentunya dan dapat di-adjust sesuai dengan kebutuhan pasien untuk menghindari kekurangan fluid dan tentunya kelebihan fluid juga. Lalu kemudian ada analgesia, biasanya diberikan secara IV untuk burn yang bersifat fatal, namun bisa juga bersifat oral untuk burn yang tidak fatal, namun lebih sering biasanya dengan menggunakan IV. Kemudian juga ada beberapa tes yang bisa dilakukan mungkin 24 jam pertama dari setelah pasien mengalami burn injury, di mana bisa dicari CBC dengan EKG, kemudian serum laktat dan juga cyanide level untuk pasien yang mungkin mengalami burn injury dalam ruangan tertutup.
dan juga sebagainya. Kemudian juga dapat diberikan tube, seperti nasogastric tube dan juga kateter, di mana nasogastric tube bisa dipakai untuk pasien yang mungkin mengalami masalah pencernaannya dan tidak bisa memperoleh nutrisi, untuk membantu agar keperluan nutrisinya dapat tercukupi, dan juga kateter untuk memonitor jumlah urin yang keluar. Itu sekian dari saya, akan ke teman saya. Perkenalkan, saya Maria Elizabeth Silvina dengan 3 digit NIM terakhir 173. Di sini saya izin melanjutkan mengenai treatment dari burn injury. Pada dasarnya, pasien-pasien dengan burn injury membutuhkan perawatan luka dan juga nutrisi yang adekuat. Perawatan luka dapat dilakukan dengan diberikannya topical antimicrobial agents seperti dressing menggunakan silver sulfadiazine, kemudian dapat diberikan juga antibiotik sistemik seperti obat-obat sistemik aminoglycoside dan juga skin grafting apabila dibutuhkan. Lalu untuk nutrisi sendiri, pasien-pasien dengan burn injury membutuhkan nutrisi yang adekuat dikarenakan mereka mengalami hypermetabolism, kemudian peningkatan kadar hormon dalam darah dan juga kelemahan otot. Nutrisi yang dapat diberikan dapat berupa karbohidrat, protein, lemak dan juga vitamin. Pada pasien-pasien dengan total body surface area yang mengalami burn injury lebih dari 30%, pemberian nutrisi melalui nasogastric tube dapat disarankan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik dokter, nama saya Sandra dengan 3 digit yang terakhir 158. Saya akan menjelaskan prognosis daripada kejadian luka bakar pada pasien bersama dengan teman saya. Prognosis daripada luka bakar ini sendiri bervariasi pada setiap pasien, tergantung dengan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, sehingga dapat menyebabkan mortalitas yang rendah hingga yang tinggi. Adapun beberapa faktor mayor, yang pertama adalah total body surface area, di mana ketika secara umum total body surface area yang terlibat dalam luka bakar ini sendiri melebihi 20%, maka pasien memiliki resiko untuk kematian lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang di bawah 20%. Di sisi lain, terdapat juga burn depth, di mana untuk kedalaman dari luka ini sendiri pada pasien yang mengalami injury full thickness atau ketebalan yang utuh, ini dapat meningkatkan mortalitas 11 kali daripada pasien yang tidak mengalami full thickness burn injury. Hal ini mungkin dapat disebabkan oleh karena adanya kehilangan barrier atau perlindungan daripada jaringan kulit, yang mana ini dapat menyebabkan invasi dari patogen-patogen, termasuk patogen residen, sehingga dapat meningkatkan proses inflamasi, hipermetabolisme, hingga sepsis yang akan membuat komplikasi terhadap penanganan pasien. Yang kedua adalah trauma inhalasi, di mana trauma inhalasi ini dapat memperburuk prognosis daripada pasien melalui 2 mekanisme, baik secara langsung karena adanya inhalasi dari karbon monoksida dan juga sianida, atau secara tidak langsung melalui kondisi hipoksia dan juga hiperkarbia. Yang pada akhirnya kedua mekanisme ini mendukung terjadinya proses penurunan perfusi O2 ke dalam jaringan yang nantinya akan menyebabkan metabolisme yang tidak stabil sehingga prognosis pasien pun juga menjadi lebih buruk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Vita Ruribela Lengari dengan 3 digit NIM terakhir 038. Di sini saya akan lanjut untuk menjelaskan mengenai prognosis. Berikutnya adalah Early Systemic Inflammatory Response Syndrome atau SIRS, di mana pada pasien luka bakar itu terjadi peningkatan dari reaktif oksigen spesies, di mana ini dapat menyebabkan terjadinya SIRS. SIRS ini juga berkaitan dengan lama perawatan di rumah sakit dan juga menjadi salah satu prediktor signifikan untuk menentukan tingkat mortalitas pada pasien luka bakar. Selanjutnya adalah waktu kedatangan, di mana waktu kedatangan juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi mortalitas pada pasien luka bakar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito, Yogyakarta, diketahui bahwa pasien yang ada di rumah sakit dalam 24 jam setelah kejadian luka bakar memiliki resiko kematian yang lebih tinggi. Sekian mengenai prognosis, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Bugosa Putra dengan NIM 90. Jadi dapat saya simpulkan bahwa burn injury merupakan suatu thermal injury yang dapat disebabkan oleh beragam faktor yang dapat merusak jaringan kulit dan juga jaringan lainnya. Burn injury dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah thermal burn, kemudian chemical burn, ada electrical burn, radiation, sunburn, dan juga cold burn. American Burn Criteria membagi luka bakar menjadi 6 kategori, sementara Texas EMS Trauma and Acute Care Foundation membaginya menjadi 4 kategori. Jadi tata laksana pertama yang harus dilakukan
dalam menangani burn injury. Yang pertama adalah untuk menghilangkan penyebab dari luka bakar tersebut. Kemudian melanjutkannya dengan melakukan 4C, yaitu cooling, cleaning, covering, and comfort. Di ICU, primary survey harus dilakukan dengan melakukan ABCDE, yaitu airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Tahap selanjutnya adalah FATT, yaitu fluid analgesia test tube, yang bertujuan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Sebagai tambahan, pasien juga perlu diberikan perawatan pada lukanya dan juga diberikan nutrisi yang adekuat untuk mencegah terjadinya infeksi dan mempercepat proses dari penyembuhan. Prognosisnya ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk total body surface area yang terlibat dan juga kedalaman dari luka tersebut. Dan juga ada trauma inhalasi yang terjadi, SIRS, dan juga onset dari kedatangan pasien tersebut ke pusat layanan kesehatan terdekat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.